Hi, this is the story of Vina Dewi Arsita, lahir pada 16 Januari 2000 di Cirebon, Jawa Barat. Vina punya pacar yang namanya Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Sayang, Eki dan Vina harus meninggal dunia saat usianya masih remaja, tepatnya 16 tahun, karena dihilangkan nyawanya oleh segerombolan geng motor di Cirebon. Kematian Vina dan Eki ini diangkat ke layar kaca 8 tahun kemudian. Filmnya dirilis pada 8 Mei 2024 dengan judul film Vina Sebelum 7 Hari yang disutradarai oleh Anggi Umbara dari rumah produksi D Company dan Umbara Brothers Film. Sejak rilis, film ini seakan membangunkan kasus yang belum sepenuhnya rampung. Karena sesuai BAP ada 11 pelaku dan baru ditangkap, diadili, dipenjarakan 8 pelaku. Begini kronologi singkatnya. Vina dan Eki ditemukan meninggal pada 27 Agustus 2016 di suatu flyover di Cirebon. Ketika ditemukan oleh warga, Eki dan terutama Vina dalam kondisi yang mengenaskan, diduga sebagai korban kecelakaan lalu lintas tunggal. Orang tua Vina yang seorang nelayan diberitahu ketika Vina sudah dievakuasi ke rumah sakit. Sementara orang tua Eki sendiri yang kebetulan ada seorang anggota polisi mendapati hal yang mencurigakan ketika mengecek motor Eki di Polsek Talun pada 29 Agustus 2016 karena motor yang digunakan oleh anaknya yaitu Yamaha Xeon terlihat baik-baik saja. Sementara ia tahu Eki dan Vina tubuhnya banyak luka. Oleh karena itu mereka melakukan pemeriksaan TKP dan memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini mulai menemui titik terang yang dikuatkan dengan laporan saksi. Pada saat persidangan disampaikan bahwa Vina dan Eki sedang ngumpul-ngumpul bersama temannya di tanggal 27 Agustus 2016 malam itu. Mereka sedang kumpul di suatu warung di dekat SMA 4 Cirebon. Vina dan Eki sempat berkeliling bersama rekan klub motor ke sekitar kota Cirebon. Ketika melintasi di sekitar kawasan SMP Negeri 11 kota Cirebon, Vina dan Eki serta klub motornya itu dilempari batu oleh kelompok geng motor lain. Vina, Eki, dan teman-temannya itu tancap gas untuk melarikan diri. Namun geng motor itu berhasil mengejar dan menendang motor yang saat itu dikemudikan oleh Eki. Naas bagi mereka. Vina dan Eki dipukuli hingga mengalami luka parah di sebuah lahan kosong di gang dekat SMP 11 Cirebon. Bahkan Vina sebelum meninggal dunia juga diruda paksa oleh para pelaku yang dilakukan secara bergantian. Setelahnya jasad Vina dan Eki dibuang di jembatan layang. Tujuannya untuk mengelabui bahwa seakan-akan kedua korban meninggal dunia karena mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal. Pada 31 September 2016, kepolisian berhasil menangkap 8 dari 11 tersangka. 7 pelaku diantaranya divonis penjara seumur hidup, yaitu Jaya Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, dan Eko Ramdhani, Sudirman, serta Rivaldi Aditya Wardana atau Ucil. Para pelaku yang ditangkap itu dijerat pasal 338, 351, 170, dan 285 KUHP dengan ancaman penganiayaan dan pemerkosaan serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara tersangka Saka Tatal dihukum 8 tahun penjara dan bebas pada 2020. Polisi juga menetapkan 3 orang dalam daftar pencarian orang atau DPO. Mereka adalah Peggy alias Peron 30 tahun, Dani 28 tahun, dan Andi 31 tahun yang dipublish di platform Instagram Humas Polda Jabar pada 14 Mei 2024. Namun keluarnya info DPO tersebut membuat heran sebagian publik karena dalam pengumuman DPO tidak menyertakan foto. Kurang lebih seminggu kemudian, akhirnya pada hari Selasa malam sekitar pukul 18.23 tanggal 21 Mei 2024, ditangkaplah seorang pria bernama Peggy Setiawan di Jalan Kopo Bandung yang baru pulang dari bekerja sebagai kuli bangunan. Publik langsung membandingkan wajah Peggy yang tertangkap dengan foto-foto lama Peggy yang sebelumnya sudah terlanjur tersebar di media sosial. Walaupun Peggy Setiawan yang ditangkap ini memang adalah
aslinya warga Cirebon, namun banyak yang menyaksikan karena di foto lama Peggy terlihat jelas bahwa Peggy memasang anting berdiameter besar yang menyebabkan lubang yang lumayan besar. Namun di telinga Peggy Setiawan yang baru ditangkap 21 Mei 2024 kemarin tidak ada bekas lubang anting sama sekali. Karena once kita melubangi begitu besar telinga kita, maka tidak bisa tertutup sempurna lagi daun telinganya. Menurut keterangan polisi, selama buron 8 tahun, Peggy Setiawan menyamar sebagai kuli bangunan dan mengganti nama Robi Irawan. Ia tinggal berpindah-pindah dari Cirebon ke Bandung. Namun, pernyataan ini disanggah oleh Peggy Setiawan. Ia mengatakan, nama Robi berasal dari panggilan sesama teman kuli bangunannya, bukan dimaksudkan untuk mengelabui polisi. Kemudian, dia juga dengan tegas menyangkal bahwa ia terlibat dalam insiden penghilangan nyawa Vina dan Eki. Saya tidak pernah saya rela mati. Saya tidak pernah bersalah. Tadi benar semua. Tidak, saya tidak ikutan geng apa-apa. Penangkapan Peggy Setiawan ini mendapat respon dari teman-teman sejawat sesama kuli bangunan yang meyakinkan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap bukanlah pelaku karena pada saat tanggal kejadian ia sedang berada di Bandung, bukan di Cirebon, dan dia juga bukan anak geng motor. Protes juga datang dari perkumpulan kuli bangunan yang merasa profesi mereka dijadikan kambing hitam. Setelah tertangkapnya Peggy Setiawan, DPO yang tadinya berjumlah 3 orang berubah menjadi 1 orang, yaitu Peggy saja. Alasan polisi adalah 2 nama lain yang selama ini masuk ke DPO adalah fiktif karangan dari tersangka lain yang telah ditangkap. Tapi pengacara keluarga Vina Hotman Paris Hutapea merespons bahwa penghapusan 2 nama dari daftar DPO yakni Andi dan Dani oleh Polda Jabar terlalu terburu-buru karena kasus penghilangan nyawa Vina dan Eki cukup kompleks. Marliana, kakak Vina, mengherankan respon kasus Vina di tahun 2024 ini sangat berbeda sekali dengan respon saat di tahun 2016. Di tahun 2024 ini banyak saksi-saksi baru bermunculan. Lalu kemana mereka ketika tahun 2016? Bahkan sekarang BAP pun ada yang ditarik, padahal sudah masuk persidangan dan sudah diputuskan vonis hakim. Untuk orang awam, mungkin ini sangat membingungkan. Salah satu saksi yang bernama Liga Akbar disebut di persidangan ikut dikejar oleh geng motor dan melihat kejadian pelemparan batu. Namun pada 4 Juni 2024, Liga Akbar menarik beberapa poin kesaksiannya di BAP. Info dari pengacaranya yaitu Bapak Yudi, dia mengatakan sebenarnya tidak melihat adanya kejar-mengejar dan pelemparan terhadap korban yang sempat diakuinya pada saat persidangan. Namun Liga Akbar memang sempat bertemu dengan Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016 di warung sekitar SMA 4. Setelah itu Liga Akbar tidak pernah mengetahui kemana arah Vina dan Eki pergi hingga keesokan harinya ia mendengar berita Vina dan Eki meninggal. Menurut Liga Akbar, awalnya Parudiana, ayah Eki, meminta info pakaian apa saja sih yang dipakai oleh Eki dan Vina hari itu. Namun di hari berikutnya Liga malah dijemput oleh kepolisian dan dimintai untuk membuat kesaksian untuk dimasukkan ke BAP sesuai skenario. Liga tidak kuasa menolak karena merasa dalam tekanan dan serba salah. Saksi lain atas nama Aep yang bekerja sebagai tukang cuci mobil di sebuah bengkel yang kebetulan berdekatan dengan tempat kejadian perkara menuturkan bahwa pada saat kejadian ia sedang ada di warung di area SMP 11 dan melihat pengendara motor yang dipepet 4 motor serta dilempari batu dan dikejar oleh pengendara motor lain. Aep mengatakan setelah melihat itu ia merasa takut dan langsung pulang ke rumah. Bapak dari Eki yaitu Bapak Rudiana yang seorang anggota kesatuan polisian pun sempat bertanya kepada Aep mengenai apakah Aep melihat kejadian dan mengetahui siapa pelakunya. Dan Aep pun menjawab tahu. Namun Aep mengaku tidak pernah dihadirkan sebagai saksi. Saksi lain yang bersama Aep adalah Dede Riswanto yang tinggal di Gang Purnama, Desa Adidharma, Cirebon.
Dede mengaku juga sedang duduk bersama Aep dan melihat Vina serta Eki dilempari batu. Dede pun pernah memberikan kesaksian kepada Bapak Rudiana, namun sejak itu Dede tidak pernah kelihatan lagi. Saksi yang berada di jembatan flyover adalah seorang satpam yang bernama Suroto. Ia mengaku menolong Vina dan Eki di jembatan flyover. Menurut informasi, ketika ditemukan, Eki posisinya 4-5 meter di bawah Vina. Kemudian posisi motor Eki berada sekitar 6 meter di atas Vina. Dia menemukan Eki sudah tidak bernyawa, sementara Vina masih sempat meminta tolong sebelum akhirnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit Gunung Jati Cirebon. Pak Suroto menyampaikan bahwa keadaan motor baik-baik saja, namun korban banyak luka. Lain lagi dengan saksi bernama Teguh yang menyebutkan ia dan 5 anak yang termasuk dalam tersangka yaitu Jaya, Eka, Abdi, Supriyanto, dan Eko sedang ada di rumah anak Pak RT dan menginap di rumah anak Pak RT tersebut. Teguh mengatakan baik Pak RT dan anaknya Pak RT pun ada di rumah itu. Namun Teguh diminta untuk tidak mengatakan itu jika ia tidak mau dikatakan terlibat. Hal ini diperkuat juga oleh saksi bernama Pramudia yang juga ikut menginap di rumah anak Pak RT bersama kelima orang tersebut. Namun Pramudia dibuat bingung dan takut karena aparat mengatakan bahwa Pak RT dan anaknya tidak mengakui itu, sehingga dulu terpaksa berkata ia sedang tidur di rumahnya saat di BAP. Hal yang sama juga terjadi ketika Pramudia memberikan kesaksian ulang di Polda 4 Juni 2024. Ketidakkonsistenan informasi karena tekanan ini membuat orang yang mungkin tidak bersalah dihukum penjara. Saksi Rana alias Piying menyebutkan sempat melerai Eki dan Egi di malam kejadian pukul 22 WIB. Ia melihat 2 motor kejar-kejaran. Namun Rana yakin bahwa ke-8 terdakwa bukan pelaku, termasuk juga Peggy yang baru ditangkap 21 Mei 2024 kemarin. Salah satu saksi yang diundang telekonferensi oleh salah satu TV nasional adalah saksi Mel. Ia mengaku merupakan teman dekat Eki di luar geng motor dan sudah menganggap Eki sebagai adik. Ia menuturkan, sore 27 Agustus 2016 Eki mengajak Mel jalan-jalan. Mel di sini minta teman Eki dan Vina untuk nemenin dia sampai akhirnya diputuskan mengajak Linda. Selain main, Eki bermaksud bercerita kalau ia sedang ada masalah dengan Egi. Mel sendiri mengaku bukan anak geng motor dan tidak kenal Egi. Singkatnya, Eki, Vina, Mel dan Linda ngumpul dan jalan-jalan muter-muter lalu singgah di warung. Ketika itu ada 3 motor lewat yang meneriaki nama Eki dan Eki bilang ke Mel bahwa itu adalah teman-teman Egi. Saat itu Mel melihat Vina gelisah dan Linda sibuk ketak-ketik di HP. Ketika mereka akhirnya menuju pulang, Mel mengatakan pada Eki bahwa ia mau mengisi bensin dulu. Namun ternyata Eki dan Vina lanjut jalan tidak menunggui Mel isi bensin. Ketika Mel sudah antar Linda pulang, Mel lanjut cari Eki dan Linda karena mereka belum sampai rumah. Mel khawatir. Namun di perjalanan, Mel bertemu dengan teman Eki yang bilang agar Mel segera nyusul Eki di jembatan karena Egi dan kawan-kawan mau ngasih pelajaran ke Eki. Sebelum sampai di jembatan, Mel melewati SMP 11 dan melihat gerombolan motor mencurigakan masuk ke gang. Mel lalu memarkirkan motor dan mengendap-ngendap ikut masuk ke gang. Karena kebetulan ada warung yang masih buka, Mel minta tolong penunggu warung untuk menemani dia. Namun penunggu warung itu menolak. Singkatnya Mel melihat kejadian ada pemukulan terhadap Eki dan Mel takut untuk maju karena dia sendirian serta lokasi sangat sepi. Ia takut akan menjadi korban berikutnya. Setelah Eki tidak bergerak, ia melihat para pelaku melanjutkan menyiksa Vina. Mel tidak berani melerai. Mel juga melihat para pelaku berudah paksa Vina. Melihat para pelaku sudah selesai menyiksa, Mel mendahului keluar dari gang itu. Pelaku keluar dalam 2 gerombolan. Gerombolan kedua membawa Vina dengan posisi dibonceng di tengah dan kepala ditutupi jaket. Mel mengikuti dengan jarak jauh dan melihat Eki serta Vina disimpan di jembatan flyover.
Mel mengatakan 8 tersangka termasuk Saka Tatal ada di lokasi. Sementara seperti yang kita ketahui, Saka Tatal yang sudah bebas pada 2020 bersikukuh dia tidak terlibat. Mel bahkan yakin melihat tersangka ketika TKP sudah dipenuhi oleh banyak orang dan sempat memoto sepatu Egy. Bahkan Mel katanya kalah cepat oleh pelaku yang lebih dulu memberitahu kondisi Vina ke keluarga Vina. Lalu bagaimana dengan Linda? Satu-satunya berita tentang Linda adalah insiden kesurupan yang mungkin menjadi salah satu bahan atau informasi yang diyakini terjadi. Bahkan kesurupan terulang di sekitar akhir Mei 2024 ini. Linda sendiri mengaku sudah lama tidak pernah bertemu dengan Vina sebelum kejadian. Sementara di tempat lain muncul seorang pria bernama Hegi Rian Prayoga asal desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon yang merasa heran kenapa foto lamanya menjadi salah satu petunjuk pelaku bagi netizen. Karena itu dia banyak mendapatkan ancaman melalui medsos dan WA. Dan tidak hanya kepadanya saja, adiknya pun mendapat ancaman perkosaan. Hegi merasa difitnah karena ia tidak terlibat dalam kasus itu. Bahkan setelah viral, Polda sempat datang dan tanya kepada Hegi apakah Hegi mengenali Vina dan Eki. Dalam suatu wawancara di salah satu TV swasta, Hegi membenarkan cuma foto yang tersebar adalah foto dirinya. Bahkan dia bilang salah satu foto ketika menggunakan jaket XTC adalah jaket yang ia pinjam dari teman sebelahnya, dan motor merah yang ia pakai juga milik temannya. Pada saat kejadian, Hegi sedang nongkrong tak jauh dari lokasi sekitar 100-150 meter. Hegi mengaku berprofesi sebagai kuli bangunan. Apakah ini pengakuan jujur? Somehow, kenapa namanya pada mirip-mirip ya? Hegi, Peggy. Kasus ini juga ikut memojokkan mantan wakil Bupati Cirebon yang merasa terpojokan karena menurut berita, pelaku utama yang bernama Peggy ini adalah anak pejabat, yaitu anak wakil Bupati pada saat itu. Dengan muncul kembali kasus ini, seakan bermunculan benang-benang merah yang ingin ditarik menjadi satu kesimpulan, kejadian aktual. Dan yang mungkin membingungkan adalah adanya dugaan TKP fiktif. Jika demikian, apakah kesaksian AF berbeda dengan kejadian yang sebenarnya? Semua harus dicermati dan disikapi dengan hati-hati dan pintar. Apalagi ada opini bahwa TKP yang disebut adalah TKP fiktif. TKP mana yang fiktif? Apakah lahan kosong dekat SMP 11 atau yang mana? Semoga kasus ini segera diselesaikan dan semua pihak mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.